사실 제 목표는 1, 2위로 해서 직행이 아니라 Pernyataan tegas STI. Jika Marcelino dikorbankan, Patrick Kluivert akan menyesal. Keputusan mengejutkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang mencoret nama Marcelino Ferdinand dari skuad untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, memicu reaksi keras dari sang pelatih terdahulu, Shin Tae-yong. STI mengungkapkan keprihatinan mendalam, sekaligus menyampaikan peringatan tegas bahwa jika Marcelino benar-benar tak dimainkan, Patrick akan merasakan konsekuensinya. 1. Kejutan dari panggilan timnas dan absennya Marcelino. Keputusan Kluivert untuk tidak memanggil Marcelino dalam skuad 28 pemain melawan Arab Saudi dan Irak menjadi ramai disorot publik. Beberapa media asing, termasuk Vietnam, bahkan menyebut langkah ini sebagai aksi berisiko tinggi karena Marcelino sebelumnya dianggap sebagai salah satu pilar penting timnas. Menurut penjelasan resmi Kluivert, absennya Marcelino adalah konsekuensi dari minimnya menit bermain di klub. Dalam kasusnya di AS Trentin, jika para pemain tidak punya menit bermain di klub, maka kamu tidak bisa mendapat kesempatan, ujarnya saat memperkenalkan diri sebagai pelatih tim nasional. Fakta bahwa Marcelino belum memperoleh jam bermain signifikan di klubnya musim ini digunakan sebagai dasar pembelaan keputusan tersebut. Namun, tak sedikit pula suara yang mempertanyakan standar seleksi itu. Mengingat masa lalu Marcelino sebagai bagian sentral tim di era STY dan kontribusinya di timnas U-Level. Reaksi keras STY, peringatan dan sindiran mendengar kabar pencoretan itu, STY bereaksi dengan nada kuat. Dalam sejumlah pernyataan tak resmi yang beredar di media dan media sosial, dia menyatakan bahwa keputusan mencoret Marcelino adalah langkah yang sangat disayangkan, terutama menjelang pertandingan krusial melawan Arab Saudi dan Irak. Jika Marcelino benar-benar tidak dimainkan, maka Kluivert akan merasakan penyesalan, akan melihat sendiri akibatnya. Stay menegaskan bahwa Marcelino selama ini adalah aset penting yang sering diandalkan dalam strategi timnas di era kepelatihannya. Dan keputusan mengabaikannya dalam fase menentukan bisa berdampak buruk terhadap moral dan kekompakan tim. Meskipun begitu, Stay juga menyampaikan sikap yang positif. Dia tetap mendukung timnas Indonesia secara keseluruhan, berharap agar tim mampu melewati rintangan ini dan meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Pernyataan semacam itu menunjukkan betapa dalamnya hubungan emosional STI dengan generasi pemain yang muncul di bawah asuhannya, termasuk Marcelino, dan betapa kecewanya dia terhadap keputusan manajemen tim saat ini. Paragraf 3. Mengapa STI sangat bersikukuh? Ada beberapa alasan mendasar mengapa STI menanggapi pencoretan ini dengan tegas. Keterikatan emosional dan kepercayaan. Marcelino adalah salah satu pemain muda yang ia percayakan dalam proses regenerasi tim nasional. Keputusan mencoretnya bisa dianggap pengingkaran atas visi jangka panjang yang pernah ditegakkan STI. Pertaruhan besar di laga krusial. Pada putaran keempat kualifikasi, setiap pertandingan sangat menentukan. Wilayah margin kesalahan kecil pun bisa berakibat fatal bagi nasib timnas di grupnya. Pesan kepada tim dan pemangku kebijakan. Sebuah keputusan kontroversial bisa memberi efek psikologis pada pemain, pelatih, dan publik. Stay kemungkinan ingin menyampaikan bahwa standar seperti ini tidak boleh diambil semena-mena tanpa pertimbangan matang. Tanggung jawab moral sebagai pelatih senior, Stay merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap perjalanan sepak bola nasional dan generasi pemain muda. 4. Belampayan 3. Risiko jika Marcelino benar-benar absen. Pasu-pasu. Bila panggilan Marcelino memang diabaikan atau dia tidak dimainkan, kekosongan kreatif di lini tengah. Marcelino selama ini dikenal punya visi bermain dan kemampuan distribusi bola yang baik. Absennya, dia mungkin akan meninggalkan celah di lini tengah timnas. Moral dan kepercayaan pemain muda. Pemain muda yang melihat perlakuan demikian bisa kehilangan semangat atau merasa bahwa kontribusi tidak dihargai. Tekanan publik dan media. Publik sepak bola Indonesia kemungkinan besar akan mempertanyakan keputusan pelatih dan federasi, memperbesar kritik, dan menciptakan ketidakpastian di tubuh tim. Ekspektasi dan reputasi pelatih. Jika tim gagal atau tampil di bawah kemampuan, Kluivert akan menjadi sasaran utama kritik sebagaimana yang diisyaratkan STY dalam peringatan akan menyesal. Pasu-pasu.
Harapan STY bagi Timnas Indonesia. Meskipun menyuarakan kritik keras terhadap keputusan pencoretan, STY tetap menunjukkan sikap positif dan harapan besar. Dukungan penuh untuk tim. Ia berharap agar Timnas Indonesia dapat melewati dua laga krusial itu dengan performa terbaik. Doa agar lolos ke Piala Dunia 2026. STY menaruh harapan agar Timnas bisa menembus babak final Piala Dunia mendatang. Sebuah impian besar bagi sepak bola Indonesia. Arah ke masa depan. Dengan sikap antusias, STY ingin agar generasi pemain kini tetap mendapat kepercayaan dan diperkuat sehingga sepak bola Indonesia bisa semakin bersinar di pentas global. M9 kesimpulan dan catatan penutup. Keputusan Patrick Kluivert mencoret Marcelino Ferdinand dari daftar pemain untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia telah menimbulkan kontroversi yang cukup tajam. Sementara Kluivert berdalih bahwa seleksi berdasarkan performa dan menit bermain di klub, menolak panggilan bagi pemain minim jam lapangan, STY menanggapi dengan keras, menyebut keputusan itu sebagai kesalahan strategis yang bisa menyakiti tim dan membawa konsekuensi besar. Pernyataan tegas STY bukan sekadar nostalgia masa lalu. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai, visi pembangunan tim, dan penghargaan terhadap pemain muda tak boleh diabaikan begitu saja. Jika Marcelino benar-benar tidak dimainkan dalam laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak, maka Kluivert, menurut STY, akan melihat akibatnya secara langsung. Akan tetapi, yang tak kalah penting, STY meyakini bahwa dukungan dan doa untuk kemajuan Timnas Indonesia harus tetap dijaga. Dalam panasnya tensi sekarang, STY berharap agar semua elemen sepak bola Indonesia bersatu untuk satu tujuan, agar Garuda bisa terbang tinggi di panggung Piala Dunia 2026. Tanggapi pencoretan Marcelino Ferdinand dari Timnas Indonesia, Aji Santoso, Patrick Kluivert punya pertimbangan lain. Aji Santoso menanggapi pencoretan Marcelino Ferdinand dari daftar skuad Garuda untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 28 nama yang diumumkan Kluivert melalui media sosial resmi Timnas Indonesia pada Rabu 24 September 2025 kemarin lalu, tak ada nama pemain yang kini merumput untuk klub Slovakia, AS Densin itu. Indonesia akan memainkan putaran keempat babak kualifikasi di Arab Saudi. Tuan rumah Arab Saudi jadi lawan Timnas Indonesia terlebih dahulu pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Lalu berjumpa Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB. Kedua pertandingan ini digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Peringkat pertama klasemen akhir grup dari dua grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Posisi kedua melaju ke putaran kelima babak kualifikasi sementara yang finish di tempat ketiga akan gugur. Menurut Aji Santoso yang kini melatih Persela Lamongan itu, pelatih Patrick Kluivert punya alasan tersendiri untuk tidak memanggil mantan anak asuhnya itu. Kenapa Marcelino tidak dipanggil meskipun di pertandingan-pertandingan yang sebelumnya itu juga Marcelino tampil cukup bagus, kata Aji saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu 27 September 2025. Bahkan juga bisa mencetak 2 gol ketika melawan Arab Saudi November lalu. Mungkin Patrick mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain, bebernya, sehingga Marcelino untuk saat ini tidak dipanggil lagi, ucapnya. Dengan 37 penampilan, 5 gol dan 2 assist untuk Timnas Indonesia, Marcelino menjadi pemain kunci Garuda dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di putaran ketiga babak kualifikasi ketika dia mencetak 2 gol dan 1 assist. Marcelino adalah salah satu pemain yang berhasil membobol gawang Arab Saudi dan Irak, dua tim yang akan dilawan Indonesia di putaran keempat. Banyak pihak menilai beberapa sebab utama Marcelino tak dipanggil oleh Kluivert. Waktu bermain yang nihil di tim barunya, AS Densin, dan kurangnya jam terbang di klub sebelumnya, Oxford United. Menurut Aji, alasan ini juga sangat tepat karena menurutnya sentuhan-sentuhan terbaik dari Marcelino tak akan keluar jika dia kurang atau bahkan tak mendapatkan menit bermain di klubnya. Saya sangat yakin itulah pertimbangan utama kenapa Marcelino tidak dipanggil, kata pelatih 55 tahun ini. Tetapi kalau saat ini Marcelino masih bermain di kompetisi regular, tentunya masih ada peluang besar untuk dipanggil karena Patrick sendiri juga sudah tahu kemampuannya, jawab dia. Karena kalau Marcelino tidak main di klub secara reguler, tentunya sentuhan ini pasti akan berbeda dengan ketika ia mengikuti kompetisi secara regular, tambah dia.
Aji seorang yang dibalik munculnya salah satu pesepak bola muda terbaik Indonesia. Dialah yang memberikan debut profesional untuk Marcelino di Persebaya saat melawan Persikabo pada 1973 pada pertandingan Liga 1 Indonesia September 2021 lalu. Ketika itu Marcelino yang baru 2 hari berumur 17 tahun masuk pada babak kedua untuk menggantikan Samsul Arif dan bermain sekitar 25 menit dalam kemenangan 3-1 Bojolijo. Setelah debutnya itu Marcelino terus diberi kepercayaan bermain. Dengan 2 bulan kemudian gol pertamanya lahir dalam laga imbang 2-2 melawan Arema FC. Secara total Marcelino mencatatkan 34 penampilan di Persebaya dengan mencetak 7 gol dan 9 assist. Penampilan apiknya ini membawanya meniti karir ke luar negeri saat dia direkrut oleh klub Belgia KMSK Denzi pada Januari 2023 lalu. Karena waktu itu memang Marcelino masih sangat muda, usia masih 16 tahun, tutur Aji yang juga pernah melatih timnas U23 Indonesia itu. Tetapi dengan pemikiran yang matang, pertimbangan yang matang, saya memberi kesempatan Marcelino main, kalau tidak salah sekitar 25 menit akhir, ungkapnya. Nah, dari momen itulah Marcelino berkembang sangat pesat sampai menjadi pemain nasional, sambungnya. Saat ditanya apa keunggulan Marcelino terutama ketika melihat langsung di timnya dulu, Aji mengungkapkannya, ada banyak kelebihan yang dimiliki pemain yang kini berusia 21 tahun itu. Memang pemain ini pemain berbakat, punya kecepatan, punya intelijensi yang bagus. Visi pemainannya juga bagus, punya senjata tembakan-tembakannya juga sangat bagus. Masih muda, posturnya juga ideal, tutup dia.